Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jumpa lagi bareng lagi sama aku, Rini Puspa. Masih seputar semangatmu, masa depanmu. Kita bakal lanjutin cerita tentang semangatnya seorang pejuang kanker, yaitu diri aku sendiri sebenarnya ya. Jadi aku mau berbagi cerita, mau sharing kepada teman-teman. Semoga ada satu hikmah atau satu hal yang baik yang bisa diambil dari kisahku, khususnya untuk teman-teman sesama pejuang kanker di luar sana. Gak usah sedih, kalian tidak sendiri. Banyak para pejuang kanker yang luar biasa hebat, luar biasa semangatnya, yang bisa kita contoh gitu ya, dalam menjalani hidupnya sehari-harinya sebagai pejuang kanker. So, menjadi seorang pejuang kanker itu bukan berarti kita harus menyerah, tapi kita harus tetap semangat karena kita adalah orang-orang pilihan. Allah tidak akan mungkin menitipkan sel kanker itu di diri kita kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak berbesar hati untuk menerimanya. Kita harus ikhlas menerimanya. Memang susah sih ya yang namanya kata ikhlas itu, tapi paling tidak kita harus yakin bahwa ini memang suatu takdir kita yang ditetapkan oleh Allah, jalan kita yang ditetapkan oleh Allah. Kita kan di dunia ini hanya mengikuti skenario Allah ya, skenario Tuhan. Jadi ya memang sudah seperti ini jalannya, ya sudah kita jalani saja gitu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, kita menerimanya seperti itu. Jadi yang bikin aku tetap semangat sampai dengan hari ini, dari 2020 sampai Juni 2020 sampai Januari 2023, masih tetap ada di sini, masih bisa bernafas, masih bisa cuap-cuap sharing kepada teman-teman. Itu semua berkat Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya yang mana lagi harus kita dustakan, ya kan? Jadi aku tetap bersyukur dengan Allah menitipkan sel kanker ini. Aku tetap bersyukur karena aku masih bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, di episode ini, di podcast kali ini, aku akan menceritakan bagaimana aku menjaga semangatku agar tetap menyala gitu ya, gak boleh padam dalam menjalani kemoterapi. Jadi setelah dokter mendiagnosa, memberikan diagnosa, kayak divonis, kayak serem banget gitu ya. Jadi ketika dokter bilang ibu ini kena kanker payudara stadium 3. Jadi aku sempat kaget dong, kok cepet banget ya udah stadium 3. Biasanya kan itu namanya kanker itu kan dia nunggu dulu, lalu stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4 yang udah lanjut gitu ya. Ini kok langsung ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk langsung stadium 3 gitu. Gak pakai ngerasain yang gejala-gejala hebat atau gimana gitu. Dan ternyata teman-teman tahu gak, benjolan di dalam tubuh kita yang bikin nyeri, sakit, bahkan ada yang sampai demam gitu ya. Ada soalnya temenku yang ada benjolan juga gitu ya di payudaranya. Itu aku tanya pada saat aku merasa ada benjolan itu, dia tuh yang sampai demam, sampai gak bisa bangun. Dia bilang kan sampai gak bisa beraktivitas. Ternyata itu jinak. Justru kebalikannya, yang nggak pakai nyeri, artinya tetap nyeri tapi hilang timbul, nggak terus-terusan nyerinya kayak yang aku rasain kan. Jadi bahkan aku pada saat dokter bilang ibu harus operasi, nah itu dari mulai dokternya membilang harus operasi sampai aku memutuskan untuk operasi, sampai mau dioperasi, itu tuh nggak ada lagi loh nyerinya. Sampai aku bilang gini ke diriku sendiri, ini beneran nih mau dioperasi? Lo beneran Rin mau dioperasi gitu kan? So gak ada loh, gak ada ngerasa nyeri-nyeri lagi loh gitu. Cuma benjolan tetap masih ada, dia menetap, tidak berhenti, gak jalan-jalan gitu ya. Ternyata itu yang ganas. Gila ya. Ternyata yang gak pakai sakit-sakit, yang cuma nyerinya hilang timbul, ternyata itu yang ganas. Karena ciri-cirinya begitu aku baca di Google ya, ciri-cirinya itu yang
ada benjolan, terus kulitnya juga udah kayak kulit jeruk kayak gitu ya, terus keluar cairan, apalah segala macam kayak gitu. Ternyata itu mengarah semua ke sana gitu ya. Jadi aku ngerasa pada saat baca di Google, tanda-tandanya kayaknya kanker nih gitu kan. Cuma untuk memastikan kan memang harus dioperasi kan. Jadi memang dari awal aku sudah mempersiapkan diri. Oke, mau dioperasi apapun hasilnya nanti, jinak ya alhamdulillah biar bisa ditangani lebih awal. Lalu seandainya memang ini ganas, ya udah aku siap untuk di mastektomi gitu ya, untuk diangkat payudaranya gitu. Dan ternyata hasilnya memang ganas gitu. Nah, jadi ketika dokter bilang ibu harus di kemoterapi gitu ya, karena dari hasil lab dan segala macamnya ibu harus di kemoterapi. Gak ada jalan lain dok gitu. Gak ada bu, harus di kemoterapi. Oke, kemoterapi dokter bilang waktu itu 6 kali, setiap 3 minggu sekali. Aku udah ngebayangin, kemoterapi kalau di TV-TV kita lihat kan nih di sinetron tuh yang rambut rontok, kepalanya sampai botak gitu ya, terus kulit kering. Oke lah gitu ya, kita jalani aja. Kayak gimana sih gitu. Ternyata kemoterapi tidak semenakutkan itu teman-teman. Ternyata kemoterapi ya cuma diinfus seperti infus biasa. Cuma memang obatnya yang masuk ke dalam tubuh kita sebagai pasien kanker itu memang obatnya keras, yang bisa tidak saja dia menidurkan atau mematikan sel kanker, tapi bisa merusak sel-sel baik yang ada di tubuh kita. Nah dokter bilang tuh, ibu nanti jangan banyak gerak ya tangannya gitu kan, anteng. Ya namanya Rini kan gak anteng ya. Tetap pecicilan. Ya aku berusaha menghibur diriku kan gitu. Jadi selama kemo ya aku tetap TikTokan gitu ya, tetap cuap-cuap, tetap aktivitas, baca buku. Pokoknya aku biar agak boring aja gitu. Kemoterapi itu kan 3 jam, 3 sampai 5 jam gitu kan. Obat pertama masuk, terus obat kedua gitu. Oke, waktu kemoterapi pertama itu aku pakai nginep karena kan diobservasi dulu. Terus pulang kan 3 minggu ke depan baru nanti kemoterapi lagi. Nah pada saat pulang itu udah mulai berasa tuh yang namanya mual, yang namanya gak enak makan. Tapi aku hajar aja gitu. Karena dokterku bilang, Bu, obat ini bikin mual, tapi tergantung pikiran ibu. Kalau pikiran ibu mual terus, ya pasti akan kejadian mual. Tapi kalau ibu bawa happy, ibu bawa semangat, gak mikirin bakal mual, itu nanti gak akan terasa bu mualnya. Tapi ini tetap saya bekalin obat mualnya. Oh dok, obat mual yang dulu waktu habis operasi masih ada dok, saya gak minum. Ya udah itu aja dilanjut kata dokternya. Oke, pulang dong ya. Alhamdulillah aku bisa mengatasi rasa mual itu. Aku gak minum obatnya karena aku menanamkan di pikiran aku sehat, gak mual gitu ya. Tapi alhamdulillah aku bisa lewatin. 2 minggu setelah kemo itu mulai dong rambut rontok ya kan. Kagetnya luar biasa pada saat mandi, pada saat keramas. Begitu keramas ngelihat pas megang rambut gitu ya, megang kepala keramas, segenggam bo, itu rambut yang udah rontok. Kaget, mau nangis, tapi gimana gitu ya. Ya memang akan mengalami hal seperti itu kan. Ya udah, rambut rontok, udah segenggam. Selesai mandi, nyisir rambut, megang kepala, cuma megang doang, cuma ngelus kepala doang. Itu kebawa lagi loh rambut, segenggam lagi, rontok lagi. Rambutku masih panjang waktu itu ya, sebahu. Sampai aku bilang ke suamiku, ya dibotakin aja deh bunda, dibotakin aja gitu. Kan kebetulan punya alat cukur rambut kan di rumah. Kata suamiku, udahlah gak apa-apa, nanti tunggu rontok sendiri aja. Gak mau, botakin aja langsung. Aku gak mau jadi sedih melihat rambutku setiap keramas rontok. Terus kalau lagi nyapu di rumah tuh banyak rambut bececeran karena rontok. Jangan kan gitu, tidur aja nih di bantal itu rambut pada rontok. Jadi aku bilang ke suami, botakin aja ya. Ya udah ya. Suamiku antara tega gak tega gitu. Pastilah dalam hatinya tuh gak tega lah ya ngebotakin kepala istrinya. Sama suamiku tuh masih ditinggalin rambutnya pendek-pendek.
Aku bilang habisin aja gitu, nanti juga bakal rontok semua. Nggak usah, tetap ditinggalin sama dia tuh kecil. Jadi nggak yang botak licin gitu, nggak, masih disisain. Anakku bilang gini, ih bunda cantik banget botak gitu. Ya Allah, itu rasanya ya bagaikan disiram air di tengah padang pasir gitu. Rasanya semangat gitu. Wih, anak gue masih bilang gue cantik gitu, padahal rambut gue botak gitu kan. Oke lah gitu, ya udah. Tapi akhirnya di kemo kedua, kemo ketiga, nah pada saat kemo ketiga itu kepalaku udah licin. Karena rambut yang pendek-pendek itu udah rontok semua. Sampai licin habis, tak berambut sama sekali. Alis aku pun juga ikut rontok. Jadi di foto-foto itu kalau aku posting di sosmed itu, orang-orang ngelihat masih ada alisnya, itu ukiran ya, atau editan. Sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa ngedit kan ya, itu editan. Tapi itu bikin aku happy gitu. Maksudnya walaupun gue botak, walaupun gue gak punya alis, gue masih bisa dilihat kok di foto masih ada alisnya. Kalau kepala kan memang gak kelihatan ya, karena aku berhijab. Nah seperti itu. Kemo kedua, ketiga, keempat, kelima dilalui dengan baik. Sempat tragedi di kemo ketiga, aku pingsan. Nah ini cerita menarik juga nih pada saat pingsan. Pada saat pingsan itu gini, jadi pada saat kemo ketiga tumben banget aku gak ditungguin sama suami. Biasanya kan setiap kemo pertama, kedua masih ditungguin ya. Pada saat kemo ketiga gak bisa nemenin suami karena jagain anakku di rumah. Nah karena kakakku yang biasa jagain kan gak bisa datang, karena lagi ada repot juga. Nah pada saat masuk obat kemo pertama lancar. Pada saat mau masuk obat kemo kedua, aku tuh baca buku kan, bawa buku. Kok ngerasa dari punggungku tuh kayak ditusuk gitu ya, kayak ditusuk-tusuk sampai ke dada. Aku benerin posisi tidur. Suster tuh masih ngerapin infusnya gitu ya. Aku bilang, suster kok aku pusing ya. Aku ngomong kayak gitu, udah hilang. Aku gak tahu gimana lagi. Dan ketika aku sadar, aku melek mata gitu ya, aku ngelihat suster ada 4 orang udah berdiri di samping aku, ada dokter, sama ada alat yang kayak apa sih, yang rekam itu tuh, yang kayak di ruang ICU ya, tetot yang bunyi-bunyi kayak gitu. Aku melek dong, ada apa? Aku bilang gitu. Mbak Rini gak inget apa-apa, kata susternya. Enggak, kenapa? Tadi Mbak Rini pingsan, sempat kira-kira 1 menitan, Mbak Rini gak ada gitu. Hah? Kemana ya gitu. Malah susternya nanya, tadi Mbak Rini kemana gitu kan. Gak tahu ya, aku bilang gitu. Aku tadi cuma bilang pusing, terus tiba-tiba gak ingat apa-apa lagi gitu. Cuma yang aku ingat, aku ada di suatu tempat, gak tahu itu di mana, dan itu luas sekali gitu. Udah, aku cuma inget itu aja. Dan ternyata pada saat aku telepon ke suamiku datang. Akhirnya kakakku datang nungguin anakku, suamiku datang, suamiku cerita. Itu kan kejadian jam 4 sore ya. Suamiku cerita, tadi ayah sama Ryan lagi tidur gitu kan. Lagi tidur, terus Ryan bangunin. Ya ada yang ketok-ketok pintu, itu bunda pulang kata gitu. Bunda bilang assalamualaikum, bukain ya. Kata suamiku, enggak kok gitu kan. Bunda kan lagi di kemo di rumah sakit. Iya tapi abang dengar suara bunda ngetok pintu, bukain ya. Jadi mungkin kontak ya ke anakku. Jadi pada saat aku pingsan itu mungkin aku pulang kali ya, tapi gak tahu juga gitu. Aku cuma ngerasa aku ada di suatu tempat yang luas, gak tahu itu di mana. Tapi mungkin kontak ke anakku, jadi anakku dengar katanya aku pulang, ngetok pintu. Pas suamiku buka pintu depan, gak ada siapa-siapa gitu. Jadi kayaknya untung gak bablas gitu ya. Untung gak bablas pingsannya. Dan aku bersyukur, banyak-banyak bersyukur, ya Allah terima kasih gitu kan. Aku masih bisa nafas lagi, aku bisa balik lagi gitu. Yang gak tahu tadi kemana gitu. Dan sampai akhirnya dikonsul ke dokter bedah, dikonsul ke dokter internis gitu kan. Dicari tahu kenapa. Kalau memang alergi terhadap obat kemonya, kenapa gak dari pertama gitu kan. Dan akhirnya aku nginep. Di kemo ketiga itu aku nginep. Obat kemo ini kedua dimasukkan setelah akunya udah stabil gitu. Dan akhirnya sampai di kemo keempat, kelima, keenam, aku pikir sudah selesai kan. Ternyata dokter bilang, untuk obat kemo yang satu ini sudah selesai, tapi obat kemo yang satunya lagi itu tetap lanjut sampai 18 kali. Hah? 18 kali dok? Gak bisa di-courting gitu kan?
Oke, saya korting deh gitu kan, jadi 12 kali aja. Tapi kalau peraturannya di dunia kesehatan sedunia itu 18 kali untuk obat ini. Oke lah, jadi 12 kali, berarti masih nambah 6 kali lagi gitu. Tapi efeknya untuk yang apa, mualnya itu udah enggak. Tapi memang aku enggak ngerasa mual sih ya. Maksudnya mual ada, tapi aku lawan. Jadi ya obat mualnya tetap utuh gitu, gak aku minum. Dan biasanya setelah kemo itu di hari ketiga setelah kemo itu yang kaki lemes, dipakai jalan tuh nggak bisa gitu ya. Tapi di hari ke-7 dan hari ke-8 itu udah normal lagi. Jadi aku yang ngerasain kepala botak, ngerasain kulit kering, persendian sakit, kulit menghitam, terus ya semuanya itu dirasain ya. Memang itulah efek kemo. Ya itu kan memang harus kita jalani ya. Tapi yang penting kan kita harus tetap gimana jaga semangat. Jadi yang aku lakukan pada saat itu terus berdoa gitu ya, minta kekuatan sama Allah, dan aku meyakinkan diri bahwa aku adalah orang pilihan yang Allah tunjuk dititipkan sel kanker ini. Jadi kalau Allah sudah menitipkannya, berarti Allah menganggap aku kuat. Itu selalu yang aku tanamkan. Jadi aku gak boleh lemah, aku gak boleh cengeng, aku harus kuat, aku harus semangat sehat dan tetap menjaga semangat ini. Aku masih pengen ngelihat anakku besar, lulus sekolah, sampai menikah bahkan gitu ya. Aku masih mau mendampingi suamiku sampai berapa puluh tahun lagi. Aku masih banyak banyak tugasku yang belum selesai gitu, yang harus aku selesaikan satu-satu. Masih ada impian yang belum aku capai. Jadi kayak gitu-gitu tuh aku ingat-ingatkan lagi ke diriku. Jadi kenapa aku harus ada di sini? Nah, itu tuh yang harus aku gali lagi gitu. Jadi aku yakin Allah ngasih sel kanker ini pasti ada maksud dan tujuannya gitu kan. Dan alhamdulillah akhirnya aku bisa fokus kan aku punya usaha kuliner ya, jadi kue-kue kayak gitu, dan aku berubah haluan. Jadi aku mulai menggeluti makanan-makanan yang bebas gluten, yang tanpa terigu gitu ya, tanpa telur kayak gitu. Jadi aku juga memberikan solusi untuk teman-teman sesama pejuang kanker yang banyak tidak boleh makan ini makan itunya gitu ya. Aku bisa mempersiapkan makanan-makanan seperti itu yang aku jual gitu ya, sharing sama-sama pejuang kanker atau pasien autoimun, anak-anak autis seperti itu. Jadi sepertinya Allah memberikan hadiah spesial ini berikut dengan solusinya. Jadi artinya nih dikasih kanker, tapi Allah juga memberikan jalan dari aku sebagai pejuang kanker. Allah kasihkan jalan untuk aku, rezekiku di sini loh gitu. Aku bisa fokus ke makanan-makanan yang memang diperuntukkan untuk orang-orang yang autoimun, orang-orang yang pasien kanker kayak gitu, yang lagi pola diet sehat seperti itu. Jadi aku fokus jalani bisnis di situ. Aku produksi sendiri. Bahkan pada saat aku mau kemo kelima, itu aku launching cookies gluten free yang nggak pakai terigu gitu ya. Itu aku launching. Jadi aku ngerjain pesanan malam-malam ini, padahal besok pagi aku mau kemo. Tapi karena aku bawanya happy, karena aku bawanya asik-asik aja gitu, jadi aku nggak ngerasa beban gitu. Yang buat kemonya besok ya aku enjoy aja gitu. Seperti itu. Jadi penting banget buat kita para pejuang kanker ini untuk menjaga semangat kita. Memang nggak mudah, itu manusiawi. Tapi yakin ke diri kita bahwa kita ini orang-orang pilihan, bahwa kita ini bisa, kita kuat. Sebenarnya bukan masalah bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. Karena kalau kita mau, kita pasti bisa. Jadi kita mau nggak tetap semangat. Kalau kita tetap mau semangat, pasti kita bisa jalani hidup ini. Seperti itu. Jadi itu yang aku tanamkan ke diriku. Alhamdulillah 12 kali kemoterapi selesai. Alhamdulillah. Dan lanjut
sekarang tinggal pengobatan aja tiap bulan gitu ya, rutin kontrol ke dokter. Terus ada juga obat yang dikonsumsi, dan efek dari obat yang dikonsumsi itu ya persendian sudah mulai sakit gitu ya. Namanya juga hormon estrogennya sudah berkurang ya. Terus apa namanya, jari-jari suka baal kayak gitu ya. Ya kayak gitulah, tapi dinikmati saja gitu. Itulah proses hidup ya kan. Memang sudah menjadi takdirku, sudah menjadi jalan hidupku seperti itu yang Allah gariskan. Jadi ya kita tinggal jalani aja. Seperti itu. Jadi buat teman-teman di luar sana yang sama pejuang kanker, kalian gak sendiri. Tetap tanamkan ke diri kalian bahwa kita adalah orang-orang spesial, kita adalah orang-orang pilihan ditunjuk oleh Allah. Jadi jalani aja hidup kita, tetap semangat, tetap melakukan sesuatu hal yang bermanfaat untuk orang lain. Karena di sisa hidup kita pastinya kita ingin dikenang sebagai orang baik, dikenang sebagai orang yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain, seperti itu ya. Jadi tetaplah berjuang, tetaplah semangat, jangan pernah padam. Itu aja. Semoga sharing aku ini bisa memberikan suntikan semangat baru buat teman-teman. Walaupun tubuh kita sudah tidak sempurna lagi gitu ya, karena sudah hilang salah satu anggota tubuh kita yang dihinggapi si sel kanker tadi, tapi kita tetap bersyukur kita masih bisa bernafas sampai dengan hari ini. Seperti itu. Oke, tetap semangat teman-teman sesama pejuang kanker. Teman-teman di luar sana atau yang punya sedang diuji oleh Allah dengan caranya yang lain, tetap semangat, jangan pernah berkecil hati. Tetaplah menjadi pribadi yang baik yang bisa bermanfaat di sisa usia kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita akan ngobrol lebih banyak lagi, mendengarkan cerita-ceritaku, mendengarkan celotehanku tentang semangat. Karena semangat kita akan menentukan masa depan kita. Bye-bye.